Shalom, selamat malam semuanya. Tuhan memberkati. Selamat datang sekali lagi pada program Katekese, program Bible Study kita pada malam hari ini. Berjumpa lagi dengan saya, Romo Bayu OP, ya. Dan terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Topik pada malam hari ini sangat spesial, sangat khusus karena kita akan membahas secara menarik dan secara mendalam, lebih mendalam lagi tentang Maria, Bunda Maria yang diangkat ke surga. Ya, secara khusus kita akan fokus ke bagian biblis, ya. Basis atau fondasi Alkitabiah dari dogma ini sebenarnya apa, ya? Sebenarnya apa? Uh, Teman, sahabat-sahabat dari yang ada di YouTube maupun di Zoom, terima kasih sudah bersama-sama bergabung. Dan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pesan, kesan, atau pertanyaan, komentar, silahkan ditulis di kolom chat, ya, kolom live chat di YouTube maupun di chat di Zoom. Mari kita lanjutkan dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ke dalam perlindungan-Mu kami bernaung, O Santa Bunda Allah. Janganlah mengabaikan doa kami bila kami dirundung nestapa. Namun bebaskanlah kami selalu dari mara bahaya, O Perawan mulia yang terpuji. Maria Tabut Perjanjian, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat datang kembali dan kita berdoa pada malam hari ini kita akan memiliki jaringan internet yang mudah-mudahan lancar. Ya, kalau ada masalah saya akan switch ke jaringan lain. Jadi semoga tidak terjadi, ya. Semoga tidak terjadi. Ya, sedikit trivia. Doa yang tadi kita baca daraskan adalah sebuah doa sangat kuno, doa tradisional, ya. Ini salah satu doa pertama yang ditujukan kepada Bunda Maria, ya. Bunda Maria. Dan yang menarik adalah doa ini disebut dalam bahasa Latin sebagai Subtuum Praesidium, ya, ke dalam perlindunganmu. Dan doa ini sangat kuno. Kenapa sangat kuno? Karena doa ini berasal dari, ya, arkeolog menemukan di layar, dan fragmen ini berasal, ya, di sekitar Mesir, di mana usia fragmen ini sekitar berasal dari tahun 300-350 Masehi, ya, jadi sangat kuno. Dan dalam fragmen ini doa ini ditujukan kepada Bunda. Ini bahasa Yunaninya, ya, bahasa Yunaninya. Tentunya teman-teman bisa baca bersama-sama dengan saya. Hanya mau menunjukkan salah satu bagian penting dari doa ini yang tulis dalam bahasa Yunani. Bagian yang saya highlight warna kuning adalah itu Theotoke, ya, dari kata Theotokos itu apa? Theotokos itu adalah Bunda Allah, ya, Mother of God, the bearer of God. Jadi umat di Alexandria sudah berdoa kepada Bunda Maria, dan tidak hanya berdoa kepada Bunda Maria, mereka juga, ya, menyebut atau memanggil Bunda Maria sebagai Bunda Allah, Theotokos. Jadi tradisi yang sangat kuno, berdoa kepada Santo Santa, putra khusus kepada Bunda Maria, sudah ada sejak gereja awal. Dan Bunda Maria disebut sebagai Bunda Allah. Tradisi menyebut Bunda Allah ini juga sangat awal. Jadi bukan gereja Katolik di abad pertengahan, apalagi dunia modern, ya. Jadi kita tahu ternyata doa ini sangat penting karena ini menunjuk pada realitas bahwa gereja kuno, gereja awal sudah berdoa kepada Bunda Maria dan memanggilnya sebagai Bunda Allah. Sedikit trivia. Dalam gereja Katolik, ya, ada yang disebut sebagai dogma. Nanti akan saya bahas dogma itu apa, dan dogma mengenai ajaran mengenai Bunda Maria yang levelnya di tingkat dogma itu ada berapa? Ada yang tahu? Ya, kalau jawaban benar bisa dapat pisang. Ada 4, ya, ada 4 dogma tentang Bunda Maria. Yang paling pertama dan yang paling penting menurut ajaran gereja adalah Bunda Allah, Maria Bunda Allah. Kemudian
Bunda Maria sebagai perawan abadi. Maria dikandung tanpa noda dosa, dan juga Maria diangkat ke surga. Ya, jadi ada 4 dogma. Ya. Kita sekarang hari raya Bunda Allah, Maria sebagai Bunda Allah, ada yang tahu kapan? Ya, sangat mudah. Iya, betul. Januari 1, ya, 1 Januari. Jadi gereja merayakan tahun baru, tidak merayakan tahun baru, tapi merayakan secara liturgi, merayakan Bunda Allah. Kemudian dikandung tanpa noda dosa. Ya, kapan? Ya, betul, 8 Desember. Iya. Dan terakhir diangkat ke surga besok. Iya, 15 Agustus yang dalam gereja Indonesia akan dipindah ke hari Minggu 16 supaya perayaannya lebih meriah ya. Bagaimana dengan perawan abadi? Maria perawan abadi kapan dirayakan? Ya, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu silahkan ditulis di kolom chat. Ya. Iya, itu buat quiz kita hari ini ya, tebak kita. Quiz tentang Bunda Maria hari. Kapan kita merayakan Bunda Perawan Maria? Tanggal berapa? Kalau ada yang tahu silahkan ditulis di kolom chat. Oke, kita lanjutkan. Dalam gereja Katolik, ya dalam gereja Katolik gereja Katolik itu punya banyak ajaran ya. Dan ajaran ini levelnya beda-beda ya, statusnya beda-beda, derajatnya beda-beda. Ada yang sangat tinggi, yang paling tinggi sampai yang paling rendah ya dalam gereja Katolik. Nah, secara sederhana saya rangkum saja karena memang sebenarnya tingkatannya cukup kompleks kalau teman-teman belajar teologi ya, dogmatik teologi. Secara sederhana bisa dibagi 3 bagian besar. Pertama yang paling tinggi itu adalah dogma, kemudian di tengah-tengah itu doktrin dan disiplin, dan kemudian opini teologis ya. Opini teologis, theological opinions. Dogma itu apa? Ya, dogma telah secara sempurna diajarkan oleh gereja sebagai sesuatu yang diwahyukan oleh Allah sendiri dan diterima dengan kepenuhan iman ya. DVD bahasa teknisnya. Jadi gereja percaya bahwa ajaran ini sungguh diajarkan Tuhan sendiri dan kita harus menerimanya dengan kepenuhan iman. Ya, sebagai contoh tentang keilahian Kristus. Kristus adalah Tuhan, Tuhan Allah. Dan termasuk di sini adalah keempat dogma, ya, keempat dogma Bunda Maria yang baru saja saya sebutkan. Kemudian di bawah dogma ada doktrin dan disiplin, ya, telah diajarkan oleh gereja tetapi tidak atau belum didefinisikan sebagai yang diwahyukan oleh Allah. Ya, jadi diajarkan gereja, tapi tingkatnya belum setinggi dogma. Jadi gereja juga masih terus berefleksi, terus belajar apakah ini sungguh pewahyuan Allah, ya, sungguh berasal dari Allah, atau hanya sesuai dengan pewahyuan Allah, tapi belum sampai level itu. Ya, contoh salah satunya adalah disiplin dan imam harus selibat, ya, selibasi dan imam yang tidak menikah. Ini salah satu bentuk dari disiplin gereja. Contoh lain adalah Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Ya, Bunda Gereja ini juga di level doktrin, bukan di level dogma. Dan yang paling rendah adalah opini teologis, tidak diajarkan oleh gereja tapi diizinkan oleh gereja. Jadi para teolog, ya, para pemikir gereja bisa berpendapat dan gereja tidak melarang ini, ya, tapi juga bukan ajaran resmi gereja. Contohnya ada 9 hierarki malaikat, ya. Malaikat ternyata ada tingkatannya ya, dari eselon 1 sampai eselon 9. Tapi ini bukan ajaran yang bersifat doktrinal atau dogma, tapi masih di level opini. Jadi yang dogma adalah kita percaya akan adanya malaikat, ya, makhluk spiritual, makhluk rohani yang disebut malaikat, kita percaya itu ada, ya, itu dogma. Tetapi tingkatannya ini, ya, jenis-jenis tingkatannya ini kita belum tahu dengan pasti. Dan para teolog, para pemikir, Bapak Gereja juga termasuk di situ, memberikan pendapat mereka, ya, pendapat mereka. Dan gereja tidak melarang ini, ya, dipersilahkan. Nah, efeknya apa bagi kita? Nah, kalau kita menolak dogma, sebagai contoh kita tidak percaya Bunda Maria adalah apa tadi? Tidak percaya bahwa Bunda Maria naik ke surga. Wah, naik ke surga ya. Apa yang terjadi karena ini harus diterima secara kepenuhan iman, maka kalau kita menolak hal ini, kita akan apa yang terjadi? Akan berada di luar
persekutuan, ya bahasa teknisnya excommunicatio, ya. Ex itu di luar, communicatio, communio itu fellowship, communion atau persekutuan. Jadi di luar persekutuan gereja Katolik. Jadi dogma ini kita mencoba, kalau kita tolak, kita tidak mau percaya, maka kita tidak lagi menjadi bagian dari persekutuan gereja Katolik, ya. Jadi kalau tidak percaya dengan Kristus sebagai Tuhan Allah, ya sudah, berarti tidak bersatu dengan gereja Katolik lagi, ya. Ini salah satu contohnya, ya. Kemudian doktrin, apa kalau kita menolak doktrin bagaimana, Romo? Kalau saya tidak percaya Bunda Maria itu Bunda Gereja, tetap ya, sebenarnya doktrin juga banyak levelnya, ya. Ada yang cukup tinggi, ada tapi juga ada yang tidak begitu mengikat, ya. Tapi pada dasarnya kalau kita menolak doktrin, ya kita sebenarnya masih bagian dari komunio, masih bagian dari persekutuan, tetapi ya status kita adalah seorang Katolik yang kurang begitu baik, kurang begitu taat, ya. Ya, bandel, ya, bahasa Indonesia, orang Katolik yang bandel, ya. Opini teologis, ya, boleh percaya, boleh tidak, ya. Anda mau percaya bahwa hierarki itu ada 9 tingkat, boleh, atau mau percaya ada 7 tingkat, karena ada Bapak Gereja, salah Santo Hieronymus, ya, berkata ada 7 tingkat. Santo Thomas bilang, Thomas Aquinas bilang ada 9 tingkat. Terserah mau percaya yang mana, ya. Ini opini teologis, ya. Tidak percaya juga nggak apa-apa kalau tidak ada tingkatnya, ya. Iya. Sebagai contoh, kenapa ini penting? Karena kalau teman-teman menolak dogma Maria diangkat ke surga, konsekuensinya luar biasa besar bagi kita, bagi teman-teman juga, ya. Jadi kenapa ini penting? Karena di satu sisi karena kita perlu melihat mana yang perlu diterima, ya, dengan DVD, mana yang sebenarnya tidak. Kadang-kadang orang Katolik nggak ngerti hal ini sehingga campur aduk, ya, campur aduk. Contoh konkret, ya, devosi, ya, devosi tidak bisa membedakan devosi sama liturgi, ya. Padahal devosi itu sifatnya tidak wajib. Jadi ada yang bilang, wah kalau tidak berdoa rosari, ya hari ini, waduh, tidak mendapatkan keselamatan. Waduh, ya nggak benar juga karena devosi, ya, rosari itu mau dilakukan boleh, tidak juga tidak apa-apa, ya. Dilakukan tentu baik, tapi tidak lakukan juga nggak apa-apa. Tergantung dorongan hati. Jadi kita perlu jeli melihat ini, perbedaan ini, karena ini akan membantu kita untuk mempelajari ajaran-ajaran gereja. Ya. Nah, pengertian dasar dogma Katolik adalah ketika sampai pada pemahaman tentang dogma, gereja memiliki prinsip dogma yang hidup, ya. Dogma yang berkembang dalam artian ada kita percaya ajaran-ajaran Kristus atau ajaran-ajaran Tuhan yang secara implisit diungkapkan sejak awal, tetapi secara eksplisit diartikulasikan di kemudian hari. Jadi sebagai contoh dogma Maria diangkat ke surga, ini baru didefinisikan pada tahun 1950, ya. Nanti kita akan masuk sejarahnya sedikit oleh Paus Pius ke-12. Nah, ini orang akan heran. Ternyata ini dogma baru, suatu hal yang baru, ya, suatu hal yang baru. Kalau kita melihat definisinya. Tetapi sekali lagi, bagi gereja melihat bahwa dogma ini, ajaran ini sebenarnya sudah ada sejak awal, diajarkan Yesus sendiri. Ada di kitab suci, ada di tradisi, ya, dan sudah menjadi bagian hidup gereja sejak awal. Tapi baru didefinisikan kemudian. Ya, definisi itu karena hal ini, karena kita gereja terus tumbuh, terus berefleksi, sehingga kita pun baru sadar kemudian, oh ternyata ini ajaran yang sangat penting. Mari kita definisikan. Dan kadang-kadang kenapa gereja mendefinisikan, gitu, mengartikulkan sebuah ajaran karena ada yang namanya heresi atau ajaran sesat, ya, ajaran sesat. Sebagai contoh 325, ya, Konsili Nisia itu ada ajaran Arianisme, ya, Arianus dari Arius yang mengatakan Tuhan Yesus bukan Allah. Waduh, heboh, ya. Heboh. Dan banyak orang bingung. Oleh karena itu para uskup, ya, bersama-sama berkumpul untuk menunjukkan bahwa ini ajaran Katolik yang benar, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, ya, Tuhan Yesus adalah Allah. Dan didefinisikan dalam artian dibuat semacam pagar, ya, semacam boundaries, semacam batas di mana kalau
ini batas dilewati, teman-teman, ya, orang-orang bukan lagi dalam persekutuan Katolik, ya. Tapi ingat satu hal saya tekankan bahwa sekali dibaptis Anda Katolik, Anda Kristen seumur hidup, sepanjang masa. Ya. Bahkan kalau Anda masuk neraka pun, kalau saya masuk neraka pun, ya saya masuk neraka sebagai orang Kristen, orang Katolik. Ya, jadi harus dibedakan ya keanggotaan yang bersifat spiritual, metafisik, rahmat, ya terpatri, tetapi juga dengan persekutuan berdasarkan anggota berdasarkan persekutuan, ya kita menolak untuk bersatu dalam persekutuan. Nah itu. Kenapa? Karena kebenaran dari wahyukan Allah ilahi adalah ya kebenaran yang diwahyukan adalah ilahi dan misteri, sementara pikiran manusia terbatas dan historis. Jadi kita perlu belajar, ya perlu mendalami bersama-sama, dan ini kadang butuh waktu yang cukup lama. Dan kadang-kadang dibantu dengan adanya ajaran-ajaran sesat yang semakin meruncingkan ya ajaran Katolik itu seperti apa sih. Dan ini menjadi bagian dari dinamika gereja yang hidup, ya dinamika gereja yang hidup. Sebagai Yesus, ya, mungkin sekarang yang lagi isu ya apa tentang misa online ya, misa online ini sebenarnya nature-nya gimana sih? Ya kodratnya bagaimana? Ya, sampai sekarang gereja belum mengeluarkan dekret yang sangat spesifik tentang misa online sebagai contoh. Karena gereja saya percaya masih merenung bersama-sama ya, masih merefleksikan apa ini sebenarnya nature dari misa online ini ya. Itu salah satu contoh konkret saja. Oke. Sebagaimana ini dasar biblisnya, sebagaimana Yesus dalam kemanusiaannya harus bertumbuh dalam kebijaksanaan, Lukas 2:5. Demikian juga mereka gereja yang adalah tubuh Kristus ya, perlu juga tumbuh dalam kebijaksanaan. Ya. Kalau kita lihat kisah Yesus yang hidup bersama Maria dan Santo Yusuf, itu dia tumbuh dalam menjadi dewasa dan tumbuh dalam kebijaksanaan. Jadi kita tubuhnya juga perlu tumbuh terus sebagai kebijaksanaan ya, karena kita punya kitab suci, punya tradisi, punya magisterium yang membantu kita ya, membimbing kita untuk terus berkembang secara iman ya, secara iman. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke Mariologi sedikit. Oke. Jadi basic assumption on Mariology dalam artian pemahaman dasar tentang Mariologi. Mariologi itu ajaran tentang Bunda Maria. Mariologi memiliki kristologi sebagai landasan dan tujuan ya. Ajaran Mariologi secara sejati mengambil sumbernya dari ajaran tentang Kristus. Ajaran Maria yang baik selalu mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang Kristus ya. Ad Jesum per Mariam. Itu istilah Latinnya, melalui menuju Yesus melalui Maria. Dalam hal ini makanya sering ada yang bertanya kenapa kita perlu kenapa kadang-kadang orang Katolik ya, bukan kadang-kadang ya, memang kita basically selalu ya kita melihat apa ya begini, kadang-kadang kita dibilang bahwa kenapa nggak langsung aja ke Tuhan Yesus ya, kenapa nggak langsung ke Allah Tritunggal, kenapa harus melalui Maria dan santo-santo yang lain, kenapa harus minta pertolongan para malaikat dan sebagainya ya. Nah, sekali lagi bahwa ajaran tentang Maria dan juga Santo Santa tentang malaikat ini membantunya memahami lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi siapa Tuhan kita ya, siapa Tritunggal, siapa Tuhan Yesus, siapa Roh Kudus ya, dengan mempelajari apa yang terjadi pada Bunda Maria sebagai contohnya ya. Apa yang terjadi dari Bunda Maria nanti akan saya jelaskan, mempertajam pengertian kita tentang ya, contoh yang konkret. Satu contoh konkret. Dogma pertama adalah Maria Bunda Allah. Ya, Maria Bunda Allah. Ya besar tolak Bunda Allah. Karena kalau kita menolak Maria, Bunda Allah dalam artian Maria yang melahirkan Yesus yang adalah Allah, ya, dan menolak dogma ini, konsekuensinya adalah lalu yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Iya. Kalau yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah bukan Yesus, yang bukan Allah, jadi sebenarnya Yesus tidak menjadi manusia.
Ya, karena yang dilahirkan Maria bukan Yesus yang manusia. Iya. Jadi nanti jatuhnya pada ajaran sesat yang disebut sebagai docetisme ya. Jadi Yesus tidak sungguh-sungguh menjadi manusia. Tapi kalau kita bilang bahwa Bunda Maria tidak melahirkan Yesus, ya tidak melahirkan Yesus yang adalah, tapi orang lain yang dilahirkannya, ya kemudian Yesus itu hanya numpang di orang tersebut, nah maka ada bentuk heresi-heresi yang lainnya. Jadi bagaimana Bunda Maria ya sebagai Bunda Allah ini menyokong dan mempertajam Kristologi, ya, ajaran tentang Yesus. Di sisi lain, Mariologi sangat terhubung dengan eklesiologi. Eklesiologi itu apa? Eklesiologi itu ajaran tentang gereja ya. Maria adalah anggota gereja yang istimewa dan seluruhnya unik. LG dari LG 53. LG itu apa ya? Bukan merek lampu. LG itu Lumen Gentium, salah satu dokumen penting dasar dari Vatikan kedua. Ya, Maria adalah istimewa, Maria adalah spesial, tetapi tetap menjadi bagian anggota gereja. Ya, anggota gereja. Dia melayani sebagai model iman dan kasih amal gereja dan juga contoh konkret karya Allah bagi ciptaannya. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana rahmat bekerja secara sempurna pada ciptaan, secara khusus pada manusia, lihatlah Bunda Maria. Kalau ingin lihat rahmat penebusan, lihat Bunda Maria yang bisa terlahir tanpa noda dosa, yang bisa setia sampai akhir tanpa berbuat dosa. Itu karena karya rahmat. Lihat bagaimana Bunda Maria yang naik ke surga, tubuh dan jiwanya. Tidak bisa kita naik ke surga, diangkat ke surga tanpa rahmat. Jadi bagaimana dogma yang ada itu menunjukkan karya Trinitas di dalam hidup manusia. Dan Maria menjadi semacam pembuktian konkret ya karya Tuhan yang luar biasa kepada ciptaan. Nah, ini luar biasa dari kita bisa melihat bahwa ajaran Mariologi tidak bisa dilepaskan dari ajaran Kristologi maupun ajaran eklesiologi. Ya. Terima kasih, semakin berat, puji Tuhan. Ya, itu masih pengantar ya. Lihat saja pengantarnya setengah jam. Iya, sekarang kita masuk ke topik sejatinya, topik tentang Bunda Maria. Ya. Maria diangkat ke surga, dogma Maria diangkat ke surga. Pada tanggal 1 November 1950, Paus Pius ke-12 dengan agung mendefinisikan bahwa Maria diangkat ke surga, baik tubuh maupun jiwa melalui konstitusi apostoliknya yang bernama Munificentissimus Deus. Ya, ini konstitusi apostolik untuk menyatakan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga, baik jiwa dan raganya. Jadi bagaimana Pius ke-12 ini menggunakan ya otoritasnya yang disebut otoritas mengajar ya extraordinary teaching ya, mengajar secara luar biasa, dan ajarannya ini adalah infallible ya, tidak bisa salah ya, dalam artian dilindungi dari kesalahan. Sedikit trivia, Pius ke-12 ini juga paus yang hidup pada zaman Perang Dunia Kedua ya. Jadi salah satu paus yang kontroversial karena ada yang bilang dia mendukung Nazi, ada yang bilang sebenarnya tidak, dia sudah menolong banyak orang Yahudi ya dan seterusnya ya. Tapi salah satu kontribusi terbesar dari Pius ke-12 ini adalah dia mendefinisikan dogma Maria diangkat ke surga. Mari kita baca dokumennya secara singkat. Itu adalah dogma yang diungkapkan secara ilahi bahwa Bunda Allah yang tak bernoda, perawan Maria. Jadi kita lihat 3 dogma disebutkan. Bunda Allah, tak bernoda, dan perawan. Yang telah menyelesaikan perjalanan hidupnya di bumi, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Ya. Munificentissimus Deus, paragraf 44. Itu dogmatiknya. Oke. Sudah saya sebutkan, ya ajarannya baru didefinisikan 1550. Tetapi sudah saya sebutkan bahwa kebenarannya sebenarnya sudah ada sejak awal. Ada di kitab suci dan tradisi. Mari kita lihat dari tradisi seperti dahulu ya.
Seperti dogma-dogma Maria lainnya, ajaran tentang MDS, saya singkat ya, MDS itu Maria diangkat ke surga, dianggap sangat awal, ya, sangat awal. Sebagai contoh, penemuan fragmen-fragmen teks bahasa Syria tentang Dormition, ya, pada Dormition. Dormition itu Maria yang tertidur sebelum dia diangkat ke surga. Dan teks-teks kuno ini kembali ke abad 3 Masehi. Kemudian Santo Epiphanius dari Salamis menulis, Salamis itu sebuah pulau di sekitar Yunani, ya, salah satu pulau di sekitar Yunani. Menulis dalam 350 AD atau Masehi, dan jika saya harus mengatakan sesuatu lebih banyak dalam pujian kepada Bunda Maria, ya, dia seperti Elia yang masih perawan dalam rahim ibunya, selalu tetap demikian dan diangkat, ya, ke surga, tapi belum melihat kematian. Dia. Ini kata salah satu tradisi yang sangat awal bagaimana Bapak Gereja melihat Bunda Maria yang diangkat ke surga. Tapi kemudian biasanya ada orang-orang yang mengatakan tidak mungkin Bunda Maria ke surga, ya, naik diangkat surga. Kenapa? Karena Paulus pernah menulis sebagai contoh 1 Korintus 5:22, karena sama seperti semua orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi intinya, ada orang-orang yang mengutip dari 1 Korintus 15:22 ini mengatakan bahwa benar bahwa Maria akan diangkat ke surga, tetapi pada akhir zaman. Yes. Dan sama-sama dengan kita semua. Jadi nggak mungkin duluan gitu ya, nggak mungkin duluan. Karena menurut Paulus, menurut orang yang mengutip Paulus, ya semuanya naik surga saat hari penghakiman, hari terakhir ya. Tetapi, iya, ada tapinya, iya. Ada tapinya, iya. Ya, Paulus benar mengatakan bahwa ya ketika dia berkata seperti kita akan dibangkitkan saat kedatangan Yesus, ya. Bahwa semua orang mati karena Adam dan kemudian akan naik surga saat hari terakhir, itu betul. Tetapi sekali lagi kata semua itu tidak dipahami sebagai mutlak semua, ya, mutlak semua. Karena dalam kitab suci ada pengecualian-pengecualian. Ya. Sebagai contoh tokoh-tokoh Alkitab yang diangkat ke surga seperti Henok, ya, Kejadian 5, Elia dari raja-raja, ya. Demikian pula 2 saksi dari Wahyu yang diangkat ke surga. Jadi Bunda Maria kalau diangkat ke surga ya tidak aneh, karena dalam perjanjian lama pun Tuhan sudah melakukan mukjizatnya dengan mengangkat beberapa orang pilihannya, ya, orang-orang pilihannya. Jadi kalau Tuhan bisa mengangkat seseorang ya di masa lampau, ya bukan mustahil dia juga akan melakukan yang sama di perjanjian baru. Iya. Dan ya ini membuktikan bahwa mengutip Paulus harus melihat bukti-bukti biblis yang lain. Kita maju lagi ya. Ada beberapa hal lagi yang menarik ya. Nah, jika kita memperhatikan bacaan liturgi pada hari raya MDS, Maria diangkat ke surga, ya, kalau kita baca bacaan liturginya, bacaan pertama secara khusus Misa Vigili itu dari 1 Tawarikh ya. Dan bacaan pertama misa hari rayanya itu dari Wahyu 11 ya sampai 12. Teks-teks ini berbicara tentang suatu yang sama, yaitu tentang tabut perjanjian. Ya. Ini menarik kenapa gereja memilih ya teks kitab suci bacaan pertama pada liturgi hari raya Maria diangkat ke surga, ceritanya tentang tabut perjanjian. Kenapa gereja memilih ingin menunjukkan tabut perjanjian pada liturgi Maria diangkat ke surga? Mari kita dalami dulu apa sih sebenarnya tabut perjanjian itu, teman-teman yang baru melihat, ya mungkin baru tahu tabut perjanjian itu seperti apa. Akan saya tunjukkan. Jadi kalau tabut perjanjian, teks utamanya dari Keluaran 25 ya. Tapi juga kita bisa lihat dari Ibrani 9:4 isinya apa ya. Ada tabut perjanjian. Tabut itu artinya sebenarnya kotak ya, sebuah kotak atau kontainer di mana
ada 3 hal suci, paling suci ya, yang ada di dalamnya ya. Jadi tabut ini menjadi sangat suci karena di dalamnya ada sesuatu yang lebih suci lagi, ya, lebih suci lagi. Mari kita lihat beberapa fakta menarik tentang tabut perjanjian. Ya. Nanti akan saya coba sajikan, saya tunjukkan gambarnya. Tapi sekarang kita bahas dulu fakta-fakta menariknya. Iya. Jadi tabut perjanjian adalah sebuah furniture ya yang paling suci dalam kemah suci atau tabernakel. Nanti akan saya jelaskan waktu bangsa Israel ya, sampai pada Gunung Sinai, ya, daerah Sinai, salah satu tugas pertama yang diberikan kepada Musa dan bangsa Israel adalah membangun sebuah tempat peribadahan, sebuah tempat penyembahan kepada Allah yang benar, yang disebut sebagai kemah suci. Dalam bahasa Yunani-nya adalah tabernakel. Ya. Tabernakel. Jadi tabernakel itu asalnya ya dari perjanjian lama ini. Dan tabernakel sebuah tenda, dan di dalam tenda itu ada barang-barang yang disebut sebagai barang-barang suci. Salah satunya adalah ya ini, tabut perjanjian. Dan ini yang paling suci dari benda-benda yang ada di sana. Dan di sini juga tempat di mana Tuhan bertemu dengan umatnya. Kalau baca Keluaran 25:22 dikatakan bahwa Tuhan hadir di atas tabut perjanjian untuk ya hadir di tengah-tengah umatnya. Jadi bagaimana tabut perjanjian ini menjadi sangat kudus karena kehadiran Tuhan di sana. Ini tempat menyimpan relik Maha Kudus. Ada 3 hal ya yang disimpan di dalam kotak tabut perjanjian. Pertama 2 loh batu perjanjian, tongkat Harun, dan juga roti mana. Iya. Jadi semuanya menunjukkan secara khusus 2 ini ya, 2 hal, loh batu dan roti mana. Ini dari Tuhan, ya dari Tuhan sendiri. Berasal dari Tuhan sendiri. Dan tongkat Harun ini sangat khusus. Kenapa nanti akan saya ceritakan. Ya, ini menunjukkan imamat, ya imamatnya Harun. Iya. Terbuat dari kayu abadi ya, jenis yang dipakai akasia karena waktu itu di sekitar sana akasia adalah jenis kayu yang paling bagus ya, dan dilapisi emas murni. Dan semua yang tidak murni tidak dapat menyentuhnya. Ada beberapa kejadian di mana orang-orang yang mencoba menyentuh tabut perjanjian akhirnya tiba-tiba mati ya, tiba-tiba mati. Begitu juga waktu tabut perjanjian dirampas oleh orang-orang Filistin ya, saat orang Israel kalah perang dan ditaruh di tempat orang dewa Filistin. Yang terjadi apa? Orang Filistin mendapatkan banyak tulah ya, sehingga mereka pun mengembalikan tabut perjanjian ini. Di mana awan kemuliaan turun dan tinggal. Ya. Jadi awan kemuliaan ini yang sering disebut sebagai Shekinah ya. Kata Shekinah sendiri sebenarnya tidak ada di kitab suci. Ya, ini kata yang digunakan oleh para rabi ya, para guru bangsa Israel setelah zaman Alkitab. Dan salah satu keunikan dari tabut perjanjian ini adalah awan kemuliaan yang adalah tanda dari Allah. Ini hadir ya, menyeliputi tabut perjanjian. Oke, saya akan tunjukkan beberapa gambarnya ya. Nah, ini contoh dari kemah suci ya. Contoh dari kemah suci, bagaimana kemah suci ada di tengah-tengah kemah-kemah bangsa Israel waktu mereka berjalan di padang gurun. Dan bisa kita lihat di ada kemah ya, kemah. Kemudian ada awan ya, ada awan. Awan ini adalah yang disebut sebagai awan kemuliaan atau yang tadi saya sebut sebagai Shekinah ya. Dake, ini bentuk formasi formasi kemah suci. Tabut perjanjian sendiri seperti apa bentuknya? Ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi sebuah kotak dilapisi emas. Kemudian di atas kotak ada 2 yang disebut sebagai kerub ya, atau kerubim. Ya, bahasa kerub itu bahasa Indonesianya, bahkan kemudian kerubim bahasa Inggris. Kerub itu jenis malaikat ya, salah satu malaikat yang paling tinggi, salah satu ya. Menurut tradisi ada yang paling tinggi itu serafim, kemudian yang kedua adalah kerubim ya, kerubim penjaga tahta Allah.
Posisinya di mana di dalam tenda ini ya? Oke, kita lihat ini tenda suci atau kemah suci atau tabernakel. Kita lihat ada berapa furniture yang sangat suci ya, ada menorah, lampu lilin 7 kaki, ada altar of incense, tempat dupa maupun meja emas di mana mereka mempersembahkan roti tak beragi ya, roti dan juga anggur. Dan kita perhatikan kemah suci sendiri dibagi dua ya. Bagian depan itu disebut bagian kudus, holy place ya. Sedangkan bagian yang belakang itu disebut sebagai Holy of Holies ya, Holy of Holies, tempat maha kudus ya, tempat maha kudus. Dan tempat maha kudus isinya apa? Tempat maha kudus isinya tabut perjanjian. Iya. Jadi bagaimana tempat yang maha kudus ini isinya adalah tabut perjanjian. Kali lagi kenapa tabut perjanjian ini paling kudus? Karena pertama, ini tempat menyimpan 3 hal paling kudus. Kedua, karena kehadiran Allah ya di sana melalui awan kemuliaannya. Sekarang di manakah tabut perjanjian itu? Pada zaman Yosua dan hakim-hakim setelah mereka masuk ke tanah perjanjian diletakkan di berbagai tempat seperti di Silo, di Gilgal, di Betel ya, pindah-pindah ya. Karena memang waktu itu mereka belum punya tempat yang permanen untuk penyembahan. Kemudian zamannya Daud dan Salomon, Daud membawa tabut ke kota Yerusalem. Nanti ada satu cerita yang akan menunjukkan kedekatan antara Daud dan tabut perjanjian. Nanti kita akan bahas. Kemudian Salomon kemudian membangun bait Allah sebagai tempat tabut perjanjian yang permanen. Ya, jadi kemahnya tidak lagi dipakai, tapi sekarang ada bangunan permanen yang disebut bait Allah Yerusalem. Ya, tapi bentuknya ya sama seperti tabut perjanjian, seperti kemah suci. Setelah Salomo kita tahu kerajaan terbagi dua, kerajaan utara dan selatan. Tabut berada di Yerusalem sampai kerajaan Babel, Kaisaran Babel menghancurkan kota Yerusalem dan bait Allah pada tahun 587 sebelum Masehi. Iya, sekarang di mana ya? Kalau kita lihat daftar di kitab Yeremia bagian akhir, Yeremia menyebutkan barang-barang apa saja yang dibawa sebagai jarahan ke Babilonia. Dan dalam daftar itu tidak ada tabut perjanjian. Ya, menorah ada, tapi tidak tabut perjanjian. Sekarang di mana tabut perjanjian itu? Tabutnya hilang. Ya, kemana? Ya, salah satu sumber 2 Makabe 248 menurut sumber ini dikatakan disembunyikan di Gunung Nebo oleh Nabi Yeremia. Tapi sekali lagi di sebuah gua atau di mana kita juga tidak tahu apakah masih ada atau sudah hancur, kita juga tidak tahu. Makanya karena tidak ditemukan sampai sekarang, ini membuat para pembuat film dari Hollywood ya mencoba untuk melengkapi cerita dan imajinasi kita ya. Contohnya film Indiana Jones, The Raiders of the Lost Ark ya. Di bagian Indiana Jones mencari tabut perjanjian yang hilang ini. Tapi sebenarnya ya ada kabar baiknya. Kenapa? Sebenarnya tabut perjanjian ini sudah kembali ya. Tabut perjanjian ini sudah kembali. Kembalinya bagaimana ya? Kembalinya kita harus kembali lagi kemana? Kita akan lihat masuk Injil Lukas di mana Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Ya, ada bagian di mana Bunda Maria menerima Roh Kudus, ya. Menerima Roh Kudus dan kata-kata yang dipakai ini sama persis dengan kata-kata yang dipakai saat awan kemuliaan menaungi kemah suci dan tabut perjanjian. Keluaran 40:35-38. Kata yang digunakan, Yunani digunakan adalah episkiazo. Ini juga kata yang sama yang digunakan saat Roh Kudus menaungi Bunda Maria, episkiazo. Lukas 1:35. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pertama, kita bisa lihat ternyata Bunda Maria adalah tabut perjanjian yang baru. Itu pertama. Kedua, kita bisa melihat ternyata siapa yang selalu menemani bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun
ya dalam bentuk awan kemuliaan tidak lain adalah Roh Kudus sendiri. Jadi sebenarnya Roh Kudus sudah bekerja di perjanjian lama, walaupun tidak secara gamblang, tidak secara obvious ya, tidak secara buka-bukaan seperti perjanjian baru. Nah, ini menarik. Dan ada juga bagian penting di mana Injil Lukas, ya Lukas ingin menunjukkan bahwa sungguh Maria adalah tabut perjanjian yang baru. Oke, Lukas tahu di perjanjian lama, ya di perjanjian lama ada satu episode di mana Daud membawa tabut perjanjian, ya tabut perjanjian ke kota Yerusalem. Dan dalam ini nanti saya jelaskan dari buku apa. Di dalam ini bagaimana Daud bersukacita, ya bersukacita saat dia membawa tabut perjanjian ke kota Yerusalem. Dan ternyata ada banyak kesamaan dan paralel antara Daud yang membawa tabut perjanjian ke kota Yerusalem dengan saat Bunda Maria mengunjungi Elizabeth. Ya, Bunda Maria mengunjungi Elizabeth. Ya. Kesamaannya apa saja? Mari kita lihat. Ya, Daud dan perjanjian. Ya, tabut perjanjian di OT to Old Testament dan tabut perjanjian yang baru. Kita lihat paralelismenya. Pertama, Daud bangkit dan bergegas menuju kota perbukitan Yehuda dan membawa tabut. 2 Samuel 6:2. Ya. Maria bangkit dan bergegas dan pergi menuju kota perbukitan Yehuda untuk mengunjungi Elizabeth. Lukas 1:39. Kata yang digunakan pun sama ya. Bergegas. Daud mengakui bahwa dia tidak layak menerima tabut dan berseru bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku. Kemudian Elizabeth ya mengakui dia tidak layak menerima Maria dengan berseru, siapakah aku sehingga ibu Tuhanku ya mengunjungi aku. Lukas 1:43. Jadi kata yang sama ya. Kemudian Daud meloncat dan menari di depan tabut saat hal ini dibawa dengan sorak-sorai ya. Jadi tabut dibawa dengan sorak-sorai, Daud pun menari, meloncat kegirangan ya. Yohanes Pembaptis berlonjak di dalam rahim Elizabeth saat mendengar suara Maria dan Elizabeth berseru dengan suara nyaring ya. Lukas 1:41-42. Lukas 1:41-42. Kemudian tabut tinggal di daerah Yehuda di rumah Obed Edom selama 3 bulan. 2 Samuel 6:11. Maria tinggal bersama Elizabeth selama 3 bulan di daerah Yehuda, tempatnya Elizabeth. Ya, Lukas 1:56. Kenapa ini menunjukkan bahwa Lukas yang, sekali lagi Injil Lukas yang terinspirasi oleh Roh Kudus, ingin menunjukkan bahwa Bunda Maria adalah tabut perjanjian yang baru. Tabut perjanjian telah kembali. Buktinya apa? Ya, buktinya pertama ya Roh Kudus yang adalah awan kemuliaan di perjanjian lama menaungi Bunda Maria sebagaimana dia menaungi tabut perjanjian. Dan kita lihat bagaimana ada paralelisme konkret nyata antara acara Daud dan bait tabut perjanjian dan juga Bunda Maria yang mengunjungi Elizabeth. Nah, ini penting kenapa? Nanti saya jelaskan. Jadi tabut perjanjian dan Bunda Maria yang dinaungi Roh Kudus. Kita maju lagi ya. Selain itu fondasi biblis. Oke, mungkin ada yang bertanya, lalu hubungannya Maria adalah tabut perjanjian baru. Lalu hubungannya dengan dogma kita pada malam hari ini apa? Dogma Maria diangkat ke surga ini apa? Ya. Kita sekarang akan terbang. Kita akan terjun kemana? Kita akan loncat ke Kitab Wahyu. Secara khusus Kitab Wahyu bab 12. Karena di Kitab Wahyu bab 12 ada seorang wanita muncul di sana ya. Saya akan bacakan dari Kitab Wahyu. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dengan 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan di dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki.
yang akan mengembalakan semua bangsa dengan tiba-tiba sebuah lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan semua tempat baginya oleh Allah. Oke. Kemudian siapakah perempuan ini ya? Siapakah perempuan Wahyu 12 ini? Nah, ciri khas dari buku Wahyu adalah yang disebut sebagai para sarjana kitab suci, ya ahli kitab suci sebagai multi-layer symbolism. Ya, jadi kitab Wahyu ini buku yang penuh simbolisme, penuh simbol, tetapi di sisi lain juga simbol ini memiliki makna yang beberapa ya, makna yang tidak hanya satu, tapi bisa beberapa makna. Ada tingkatannya. Contoh ya, secara simbolis perempuan Wahyu 12 ini bisa menyimbolkan atau mewakili Israel, karena Israel adalah bangsa yang melahirkan Mesias, atau gereja, karena gereja adalah juga bagian dari mereka yang menerima Mesias, ya, menerima seorang putra yang akan menjadi raja. Ya. Tetapi ini simbolis, tapi di level harafiah dan historis hanya ada satu wanita atau perempuan yang melahirkan seorang putra yang akan memerintahkan bangsa-bangsa. Dalam level historis harafiah hanya ada satu wanita yang melahirkan Mesias. Siapa dia? Ya, dia adalah Maria dari Nazaret. Kalau teman-teman melihat lihat di gambar ya di monitor Anda, ada gambar Maria, Bunda Maria. Ini gambar Bunda Maria dari Guadalupe, Meksiko ya. Guadalupe, Meksiko. Dan ceritanya juga sangat menarik. Kalau diperhatikan, Maria Guadalupe bentuknya, ya gambarnya ini sesuai dengan deskripsi Wahyu 12. Seorang wanita berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dengan mahkota dengan 12 bintang di kepalanya. Dan wanita ini sedang hamil ya, dengan hamil. Yang menarik bahwa dari Guadalupe ini adalah ya image atau gambar Guadalupe ini dia ada secara mukjizat. Karena mukjizat, tidak digambar manusia tetapi ada muncul karena mukjizat. Ceritanya suatu hari Juan Diego ya yang menerima penglihatan Bunda Maria ditantang oleh uskupnya untuk membuktikan bahwa penglihatannya itu benar. Makanya disuruh bunga mawar, ya bunga di atas pegunungan pada musim dingin. Dan musim dingin kita tahu bunga tidak bersemi. Tapi benar saja ada bunga di atas gunung di tempat dia bertemu Bunda Maria, dan diambil bunganya ditaruh di kain pakaiannya yang disebut sebagai telma ya. Telma. Kemudian apa yang terjadi? Telma waktu itu dia menghadap ke uskup, kemudian bunganya disebar ya, dijatuhkan, kemudian telmanya juga jatuh, dan dalam telma itu kemudian muncul gambar ya, gambar Bunda Maria Guadalupe ya, yang di sini. Jadi ini gambar mukjizat, dan yang menarik adalah kalau telma itu sebenarnya pakaian orang miskin ya, dan tidak akan tahan lama. Tapi sampai sekarang telma ini tetap terjaga dengan baik. Ini karena mukjizat Tuhan. Jadi kalau kita lihat mukjizat Guadalupe ini menunjukkan bahwa Bunda Maria yang menunjukkan bahwa dia adalah sungguh wanita atau perempuan di Wahyu 12 tersebut. Oke. Nah, dari sini kita bisa apa ya dari dua kesimpulan ini? Oke, belum ada satu lagi. Iya. Yang menarik adalah saat kita lihat liturgi Maria diangkat ke surga, liturgi memulai bacaan dari Wahyu 11:19, bukan dari Wahyu 12:1. Ya. Wahyu 11:19 itu tentang apa ya? Maka terbukalah bait suci Allah di surga dan kelihatannya tabut perjanjian di dalam bait suci. Dan terjadilah kilat dan deru-guruh di gempa bumi dan hujan lebat. Wahyu 19. Kemudian tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan terselubungkan matahari, ya, dengan bulan di bawah kakinya, sebuah mahkota 12 bintang di atas kepalanya. Ingat, dalam teks original itu tidak ada yang namanya bab maupun ayat, ya, tidak ada penomoran. Jadi semuanya satu rangkaian cerita. Dan sepertinya Wahyu 11:19 dan Wahyu 12:1 ini sebenarnya berhubungan, ya, berhubungan.
Hubungannya apa? Hubungannya adalah ya perempuan Wahyu 12 dan tabut perjanjian dari Wahyu 11-19 ini adalah hal yang sama. Ya, hal yang sama. Karena kalau kita baca Wahyu dengan teliti, kita akan melihat bahwa yang disebut sebagai bait Allah di surga itu juga bukan bait Allah yang terbuat dari batu bata atau semen, ya bukan. Tetapi bait Allah ini adalah Yesus sendiri, Allah sendiri. Kita tahu dalam Injil Yohanes bab 2, ya, bahwa Tuhan Yesus mengatakan, hancurkanlah bait Allah ini, saya akan bangunnya dalam 3 hari. Dia merujuk bahwa dia adalah bait Allah. Ya, tubuhnya adalah bait Allah sendiri. Nah, kalau bait Allah itu adalah Yesus, dan kemudian muncul tabut perjanjian di langit, di bait Allah yang ada di surga, kita mungkin tahu sekarang tabut perjanjian ini bukan benda kotak seperti yang di perjanjian lama. Ya, kalau bait Allah di surga adalah Yesus, kemudian muncul tabut perjanjian di bait Allah ini, kira-kira tabut perjanjian di surga ini juga ya seseorang, ya, dan seseorang ini dijelaskan bahwa seorang ini dilanjutkan di Wahyu 12 bahwa dia adalah seorang perempuan. Iya. Dan siapa perempuan ini sudah kita bahas, dia adalah Bunda Maria. Iya. Menarik, sangat menarik. Iya. Jadi Wahyu 11, 19, Wahyu 12. Mari kita tarik kesimpulan sekarang. Jadi kita sudah bahas banyak sekali tentang tentang tabut perjanjian, tentang Maria sebagai tabut perjanjian yang baru, dan bagaimana tabut perjanjian ini sekarang ada di surga, ya, seorang wanita. Oke. Kita buat kesimpulan sederhana, ya. Sebagai contoh, jika mobil adalah kendaraan, dan jika Toyota, ya, kebetulan saya paroki punya mobil Toyota, ya saya pakai Toyota, adalah mobil, maka kita tahu Toyota adalah kendaraan. Ya. Nah, sekarang coba kita aplikasikan, ya. Aplikasikan kesimpulan atau yang disebut sebagai silogisme ini kepada Bunda Maria. Jika tabut perjanjian menjadi tempat bagi benda-benda ilahi, ya, dan jika jika Maria adalah tabut perjanjian yang baru, maka Maria adalah tempat dalam tanda kutip bagi yang ilahi. Siapa? Yesus sendiri. Jadi kalau tabut perjanjian kenapa suci? Karena ada benda-benda yang dari Allah sendiri, ya. Dan kita tahu sekarang Maria adalah tabut perjanjian baru, dan kita bisa ambil kesimpulan Maria pun menjadi tempat dari Allah sendiri, ya, yaitu Yesus. Kesimpulan kedua, ya, jika di mana benda-benda ilahi berada, tabut perjanjian itu juga ada. Ya, kemana tabut perjanjian? Karena benda-benda suci ini, 3 benda suci ini tidak bisa dipisahkan dari tabut perjanjian sebagai tempat penyimpanannya. Jadi kemanapun benda ini pergi, ya kotak perjanjian tabut perjanjian juga akan menemani, tidak bisa dipisahkan. Dan jika Maria adalah tabut perjanjian yang baru, ya, dimanapun yang ilahi, dimanapun Yesus pergi berada, Maria juga ada di sana. Dan jika sekarang Bunda Maria, Tuhan Yesus ada di surga, Bunda Maria di mana? Iya, pasti di surga. Oke, kesimpulan ketiga. Jika di Wahyu 12 tabut perjanjian secara fisik berada di surga, Wahyu 11-12, secara fisik berada di surga, ya, dan Maria adalah tabut perjanjian yang baru, maka Maria berada di surga baik jiwa dan raga. Iya. Jadi ini kesimpulannya teman-teman sekalian yang baik hati, teman-teman yang setia. Kalau kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Bunda Maria adalah tabut perjanjian yang baru, kita juga bisa mengambil kesimpulan dari buku Wahyu bahwa tabut perjanjian ini sudah ada di surga. Ya. Nah, ada yang bilang, ya mungkin Bunda Maria ada di surga, tetapi hanya jiwanya saja, seperti para kudus lain. Karena dalam buku buku Wahyu, ya ada banyak orang yang sudah di surga, ya para martir, ya para saksi iman, ya. Tapi ada pembedaan yang sangat jelas bahwa
para martir yang disebutkan di Wahyu itu adalah roh jiwanya yang di surga. Tetapi kita lihat di Wahyu 12, ya, sang perempuan ini tidak hadir hanya dengan jiwanya. Ya, bagaimana kakinya, ya, kakinya menyentuh bulan, di atas bulan, ya. Dan ini menunjukkan raganya juga hadir di surga. Jadi ini kita bisa ambil kesimpulan ajaran, ya, ajaran Maria diangkat ke surga, ya, baru didefinisikan tahun 1950, tetapi ya kebenarannya sudah ada di kitab suci itu sendiri. Tapi memang nggak mudah karena kita harus membuka, ya, mengobok-obok dalam tanda petik, ya, menggali isi kitab suci sehingga sampai pada kesimpulan bahwa kesimpulan bahwa Maria adalah tanggal perjanjian dan berarti dia ada di surga. Ya, demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Kita lihat apakah ada pertanyaan dari teman-teman dari kolom YouTube, ya. Oh ya, dari kolom YouTube. Selamat malam Romo Bayu, salam Fitlan, Shalom, Alaikum, Romo dan Bapak, iya Ibu. 4, ya, ada 4, betul, 4 dogma. 1 Januari, ya, Maria Bunda Allah, betul sekali. Dari Rory Manuel, banyak ajaran sesat di luar agama Katolik. Bisa dijelaskan, Romo, ajaran sesat itu seperti apa? Apakah penafsiran Alkitab sendiri termasuk sesat? Bagaimana cara memahami tafsir Katolik? Terima kasih, Romo. Iya, kita zaman sekarang kita tidak lagi menggunakan ajaran sesat, ya, tapi ya kita menggunakan ajaran berbeda. Kata heresi, ya, dari kata heterodox, itu artinya ajaran yang berbeda, ajaran yang lain. Heterodox itu lawannya ortodoks. Ortodoks ajaran yang benar. Doksi itu ajaran, orto benar, ya, ajaran yang benar. Hetero itu ajaran yang lain. Jadi kita tidak menggunakan kata sesat lagi, tapi kata heretics atau ajaran yang lain. Untuk mengetahui ajaran yang lain, ya kita harus pertama dan utama mengerti dulu ajaran gereja Katolik seperti apa. Ya, ajaran Katolik seperti apa. Nanti baru bisa kita bedakan. Oh, ini ternyata bukan ajaran Katolik. Oh, ini ternyata ajaran Katolik. Ya. Oh, ini ya masih perlu diklarifikasi. Ya. Nah, sudah disebutkan bahwa salah satu yang berbahaya adalah prinsip yang kita sebut sebagai prinsip sola scriptura, ya, sola scriptura yang mengatakan bahwa ajaran gereja atau ajaran iman itu harus secara eksplisit terungkap di kitab suci. Tapi permasalahannya ajaran sola scriptura sendiri tidak ada di kitab suci. Kitab suci tidak pernah mengajarkan bahwa seluruh ajaran gereja harus ada secara eksplisit di kitab suci. Bahkan kata kitab suci atau Bible pun tidak ada di Alkitab. Jadi bagaimana bisa memahami penafsiran Katolik? Ya harus rajin belajar. Bapak bisa, ya, teman-teman bisa mengikuti pelajaran saya berikan atau ikut dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Ya, ada banyak tempat-tempat. Sekarang semakin banyak dan semakin mudah diakses di internet berbagai situs maupun kelompok komunitas yang memberikan ajaran Katolik, ya. Salah satu yang bisa saya rekomendasikan ya katolisitas.org, ya. Ini salah satu situs yang sebenarnya sudah lama, ya, situs dan YouTube yang sudah lama dan sudah materinya pun sudah sangat banyak. Jadi kalau mau akses tentang ajaran Katolik secara cepat bisa ke sana, ya. Ada juga situs seperti ekaristi.org atau katolik.org, ya banyak lagi, ada yang lainnya. Jadi kalau teman-teman masih ingin lebih dalam, ya pertama bisa mengikuti kursus kitab suci saya, karena saya juga membahas tidak hanya kitab suci tapi dogma-dogma dan ajaran gereja yang lain, dan kadang-kadang saya juga membandingkan dengan ajaran gereja Katolik dengan gereja yang lain atau ajaran yang lain, ya. Itu jadi ya kita juga harus berperan aktif untuk melihat ajaran gereja Katolik itu seperti apa. Oke. Kemudian terima kasih Pak Immanuel.
Sekarang kita lihat dari Zoom, dari Mario. Shalom, selamat malam. Mau tanya, saya pernah lihat ada cuplikan di YouTube bahwa Maria sebenarnya sakit pada saat Yesus turun, lalu menggendong dan mengangkat Maria ke surga. Apa betul seperti kisahnya? Mohon pencerahan Romo. Ya kalau kita lihat kisahnya di Perjanjian Baru ya di Injil Injil Lukas maupun di Injil Matius ya Maria melahirkan, Bunda Maria melahirkan. Tetapi pertanyaannya apakah Bunda Maria mengalami rasa sakit saat melahirkan? Ya, Bunda Maria merasa sakit saat melahirkan. Tradisi gereja mengajarkan bahwa karena Maria terbebas dari dosa asal, dan salah satu konsekuensi dosa asal adalah rasa sakit saat melahirkan, bisa dibaca di Kejadian 3. Jadi Bunda Maria sebenarnya saat melahirkan Yesus tidak mengalami rasa sakit, rasa sakit saat melahirkan. Nah tadi kita lihat di di Wahyu 12 dikatakan wanita ini sakit saat melahirkan. Nah ini bagaimana merekonsiliasikan? Bisa kita lihat bahwa sekali lagi ini bisa menjadi simbol ya. Rasa sakit Bunda Maria ini adalah simbol bagaimana dia mengikuti penderitaan Yesus, ya, penderitaan Yesus. Sejak dia menerima kabar gembira, dia sudah menderita. Kenapa? Karena dia harus siap dirajam kalau ketahuan ya, kalau dituduh oleh Yusuf ya. Kalau Yusuf membuat tuduhan, dia bisa saja dirajam dan seterusnya sampai melihat anaknya sendiri disalib. Jadi ini menjadi simbol penderitaan Maria karena bersatu dengan penderitaan Yesus. Jadi seperti itu, jadi tidak sesuai Injil kalau kita bilang Bunda Maria membawa Yesus ke surga waktu lahir. Tidak ada di Injil ya, tidak ada di Injil. Jadi tidak seperti itu. Oke. Kemudian dari Bapak Ismail, terima kasih sungguh jelas tentang Maria utamanya pada bagian akhir kesimpulan. Terima kasih. Dan juga Dr. Dewi Irma. Dalam lagi puji syukur ya. Jadi ini apa? Terima kasih Dr. Dewi. Jadi kita bisa lihat bahwa apa yang dialami Maria kelak akan kita alami juga. Kalau kita setia seperti Bunda Maria, tidak hanya jiwa kita yang masuk surga, tetapi kemudian kita pun akan menerima kebangkitan. Ya. Dan ini sudah dibuktikan oleh Bunda Maria. Ya, Bunda Maria, kebangkitan badan. Dan naik ke surga bersama Tuhan Yesus. Tapi ingat, kalau ingin seperti itu, ya kita juga harus seperti Bunda Maria yang bekerja sama secara proaktif dengan rahmat, dengan karya keselamatan Tuhan Yesus. Kita juga harus membuat fiat, ya, terjadilah padaku menurut kehendak Tuhan setiap hari, seperti Bunda Maria. Oleh karena itu, tidak mudah menjadi Bunda Maria. Seperti saya bilang tadi, Bunda Maria juga menderita bersama Yesus. Kita pun harus siap juga menderita bersama Yesus kalau ingin menerima ya rahmat-rahmat yang diterima Bunda Maria. Jadi kesempurnaan ciptaan terjadi pada Bunda Maria dan kita pun akan menerimanya kelak kalau kita setia seperti Bunda Maria. Amin. Iya. Mari kita, kalau tidak ada, tidak puji Tuhan. Iya. Oke, jangan lupa untuk follow, pengumuman sedikit ya. Jangan lupa untuk follow dan subscribe IG saya dan YouTube Bayu Ruseno. Dan juga terima kasih kepada Faithline ID yang sudah menjadi host pada malam hari ini. Dan juga IG Sense Scribbles yang Sense Scribble yang menyediakan gambar imut ini, gambar Maria Guadalupe. Terima kasih Sense Scribbles. Dan teman-teman minggu ini saya akan post katekese terbaru saya tentang kenapa Maria lebih istimewa dari yang lain. Kenapa Bunda Maria itu penghormatannya lebih dari santo-santo yang lain. Ya kita tahu kita tidak menyembah Maria, hanya menyembah Tunggal, Allah Tritunggal, tetapi kita menghormati para Bunda Maria dan santo-santo. Tapi pertanyaannya kenapa Bunda Maria kok lebih istimewa penghormatannya dari yang lain? Nah, ini akan kita coba jawab dari katekese berikutnya.
Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan katekese yang lain, ya jangan lupa subscribe dan klik belnya supaya dapat notifikasi. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Oh ya, minggu depan kita akan mengadakan Bible Study lagi seperti biasa, tetapi hari Sabtu ya. Karena hari Jumat minggu depan saya ada komitmen, jadi saya mohon maaf untuk mohon maaf tidak bisa hari Jumat minggu depan, tapi dipindah ke hari Sabtu ya. Jadi itu pengumumannya untuk kesempatan pada hari ini. Terima kasih sudah setia bersama-sama malam hari ini. Semoga kita semua semakin diberkati, semakin mengenal dan mengasihi Bunda Maria yang membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putramu yang terpuji itu semoga Engkau tunjukkan kepada kami. O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Tuhan sertamu, dan semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.